Puasa merupakan ibadah yang wajib di bulan Ramadan. Tapi sadarkah kita, ada beberapa hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita, baik yang sadar kita lakukan maupun tanpa kita sadari. Seperti apa penjelasannya akan kita bahas dalam program Mutiara Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kompas TV, M2 TV, serta pendengar Mujahidin FM Radio Dakwah Anda. Kembali dalam program Mutiara Hati. Di episode kali ini, kita masih akan membahas perihal puasa di bulan Ramadan. Nah, seperti kita tahu, puasa merupakan ibadah yang utama di bulan Ramadan ini. Tapi sadarkah kita, ada beberapa hal yang dapat mengaruhi nilai pahala puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti apa pembahasannya? Akan kita tanyakan langsung dengan narasumber kita kali ini, yaitu Ustazah Sayyidah Nur Hasanah Yasir, SPDI MPDI, selaku Hafizatul Quran dan pembina Yayasan Tahfizul Quran Al-Haramain. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, kali ini kita sudah bersama Ustazah, dan seperti yang saya bicarakan tadi, kita akan membahas hal-hal yang bisa mempengaruhi ibadah puasa kita nih Ustazah. Salah satunya nilai atau pahala. Nah, seperti yang biasa kita lakukan tanpa kita sadari, ada hal-hal yang bisa mengurangi puasa. Misalnya kita melakukan ibadah puasa, tapi kita tetap melakukan perbuatan maksiat. Nah, seperti apa penjelasannya Ustazah? Ya, baik. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa a'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, tadi yang disampaikan bagaimana kita puasa biar mendapatkan pahala maksimal. Kalau kita melihat pengertian puasa itu, asyam itu kan menahan ya. Sedangkan menurut istilah menurut syariat Islam, menahan dari segala yang membatalkan puasa, mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari ya, mulai dari fajar ya. Kemudian asyamu junnah. Asyamu junnah itu adalah puasa itu junnah, perisai. Kalau perisai itu ibaratnya itu kalau kita mau berperang, itu harus ada rompi penahan peluru istilahnya, dan ada senjata juga. Nah, ini adalah puasa junnah. Inilah perisainya, ini senjata kita. Untuk apa? Idza kana ahadukum sha'iman fala yarfusu wala yajhalu. Ketika di antara kalian, salah satu di antara kalian itu berpuasa, fala yarfusuh, maka jangan melakukan perbuatan yang keji. Yang keji itu termasuk di situ itu malas-malasan, kemudian berbohong, kemudian pacaran, apalagi itu. Itu termasuk juga ya. Salah satunya itu. Kalau malah yarfus itu artinya itu luas. Maka jangan melakukan perbuatan yang sia-sia di dalam bulan Ramadan ini. Kita sibukkan banyak membaca Al-Qur'an, kita sibukkan dengan tadarus, murojaah, sedekah, dan banyak hal yang harus kita lakukan. Kemudian wala yajhalu, dan jangan kita melakukan kebodohan. Arti kebodohan ini salah satunya itu tadi malas-malasan, tidak ikhlas, kemudian melakukan hal yang tidak berguna. Itu mengurangi ibadah kita, kemudian mengurangi pahala-pahala puasa kita. Kemudian wa idza mru'un qatalahu aw syatamutu falyaqul inni shaimun. Jika ada salah satu seorang mau mengajak perbuatan yang kurang oke gitu ya, ndak senonoh, yuk kita ngerumpi, yuk kita gibain kawannya, atau yuk kita pacaran misalnya. Falyaqul inni shaimun marratain. Maka sampaikan, saya lagi puasa 2 kali. Ini shaimun, saya adalah
sedang berpuasa. Jadi disampaikan situ. Jadi puasa itu kan menahan semuanya nih, termasuk ucapan, perbuatan, pandangan, dan semuanya yang berkaitan menahan itu secara ruhiyah dan batiniah juga. Kita harus menahan agar pahala kita tidak dikurangi oleh Allah. Jadi kita mencari fadailus shaim. Jadi keutamaan puasa. Puasanya sah, tetapi nanti ini ya ada yang berkurang ya, ada yang berkurang, nah, ada yang berkurang. Kalau bicara batalnya puasa di dunia itu ya. Karena apa begitu? Famisaimu atyabu indallah min rihil misk. Karena kita menahan dari semuanya, kemudian mengurangi juga berbicara yang kurang bermanfaat itu ya, selain berdakwah, membaca Al-Qur'an. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak misiknya. Minyak misik itu di surga. Bayangin kalau lah di sini di Pontianak, kalau kita punya minyak harum yang biasa saja yang itu biasa sudah semerbak ya, apalagi itu harumnya surga. Begitu. Apalagi di surga itu sudah Masya Allah dan luar biasa kan. Ya teduku ta'amuhu wa syarabuhu min ajli. Jadi puasa itu meninggalkan dari makan, dari minum, dari melakukan hubungan suami istri, dari hal-hal yang lain itu min ajli, karena saya. Jadi harus kita ikhlas, berpuasanya harus ikhlas, totalitas. Ya kemudian yatruku ta'amuhu wa syarabuhu min ajli as-shaimi ila wa ana ajri bi. Puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Ini firman Allah ya, kata Allah. Puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Jadi semestinya lah paling rendah itu ini ucapan terima kasih kita ya, paling sedikitnya, setidak-tidaknya dalam berpuasa ini ucapan terima kasih kita kepada Allah. Allah sudah memberikan segala-galanya, berikan mata lengkap, hidung, kemudian telinga, tangan, Masya Allah tidak sedikit pun yang Allah kurangi. Jadi dengan berpuasa ini kita mulai menahan dari semuanya, karena kan Allah yang ngasihnya pahalanya, dan pahalanya itu dilipat-lipat gandakan dan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tapi kita bahas jeda dulu Ustazah, pembahasan Oke. terkait seputar hal ini kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Mutiara Hati. Masih di program Mutiara Hati bersama Ustazah Sayyidah Nur Hasanah Yasir SPDI MPD. Nah, tadi di segmen awal kita sudah mengetahui bahwa puasa ini sebagai kewajiban dan juga sebagai bentuk rasa syukur kita nih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nilainya langsung dan pahalanya pun langsung dari Allah dibalas ya Ustazah. Iya. Tapi kalau misalnya kita masih melakukan perbuatan yang mengurangi pahala puasa seperti bermaksiat, tadi salah satunya mager Ustazah ya. Bermalas-malasan, apalagi di masa pandemi seperti ini kan ya, godaan mager itu sangat kuat Ustazah. Iya. Nah, apakah itu bisa menyebabkan kita nih sebagai manusia, sebagai hamba kehilangan kemuliaan dan keberkahan dari Ramadan itu sendiri? Iya, baik. Kita akan dikurangi oleh Allah kalau kita melakukan tadi, misalnya pacaran, maki-maki, berkelahi, kemudian bertinju, apalah yang ada di bulan, bergosip, kemudian apalah ya, itu makanya di hadis itu fala yarfusu, maka jangan melakukan hal-hal yang tidak elok, yang keji, itu kan termasuk bagian itu. Jadi kita tahan untuk 1 bulan, kita tahan lisan kita kunci, kemudian yang mau pacaran misalnya kita tutup dulu, habis Lebaran kita halalkan. Masya Allah. Kita jeda dulu ya. Jeda dulu, ini bulan Ramadan, tak usah dulu ininya ngerumpi-ngerumpinya, tak usah nanti habis Lebaran. Kita halalkan. Dan kalau sama sekali enggak, itu lebih bagus ya untuk anak-anak muda yang belum menikah, itu akan lebih bagus. Stop dulu, kita maksimalkan yuk. Itu ajakan kita, maksimalkan untuk ibadah, maksimalkan dalam 1 bulan insya Allah bisa, dan kita sukseskan bulan Ramadan ini. Itu tadi
halalkan setelah bulan Ramadan. Jangan pacaran dalam bulan Jangan Ramadan. pacaran dulu, tahan dulu karena tadi nilai dari puasa itu adalah menahan ya. Menahan. Jadi puasa itu kan menahan. Tahan dulu. Emang yang menahan itu apa? Menunggu itu sesuatu yang membosankan. Menunggu sampai habis itu yang membosankan. Tetapi di dalam bulan Ramadan kalau kita dinikmati dengan membaca Al-Qur'an, banyak tilawah, banyak tarawihnya dan pekerjaan sunnah-sunnah yang lainnya, disibukkan dengan bikin takjil, menyiapkan orang-orang yang berpuasa, kita insya Allah tak ada kesempatan untuk melakukan hal yang kurang baik, misalnya rumpi-rumpi, kemudian ya apalagi pacar-pacaran ya, mudah-mudahan insya Allah di sini Darul Quran insya Allah enggak ya. Insya Allah jangan ya. Insya Allah jangan sampai itu ya. Nah tapi ini juga Ustazah problematikanya. Kalau misal biasanya nih perbuatan maksiat itu terjadi karena tidak ada aktivitas gitu Ya. Ustazah. Nah gimana cara kita untuk menghalau atau menahan diri nih supaya perbuatan maksiat ini nggak kita lakukan, kayak misalnya malas-malasan tadi atau mungkin berpacaran. Biasanya kan mungkin ya di luar sana berpacaran itu karena nggak ada aktivitas lain, kesibukan lain gitu ya, Ustazah. Ada kesibukan yang lain. Nah ini ya. gimana Ustazah? Iya, sekarang kan juga apa ya, kuliahnya atau sekolahnya juga online semuanya. Kerjakan tugas-tugas sekolah, kerjakan tugas-tugas kuliahnya. Di samping itu kita mencari menambah dengan tilawah Qur'annya. Misalnya targetkan nih sebelum duhur nih, misalnya 2 lembar itu nanti 1 bulan tuh kalau minimal tuh hatam 1 juz kan, itu ngajinya. Kalau setiap waktu kita sebelum duhur 2 lembar, setelah duhur 2 lembar, dan begitu juga dengan asar, itu kita tak ada kesempatan untuk melakukan hal yang kurang enak di ini kan. Dilakukan lah ya, Dilakukan. yang bisa mengurangi nilai pahala kita. Biar tidak mengurangi fadailul Ramadan itu tadi. Jadi kita dapat pahalanya itu utuh, tak ada dikurangi sama sekali sama Allah. Nah, itu yang kita harapkan kan begitu. Amin ya rabbal alamin. Nah tentunya ada banyak kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan tentunya Ustazah. Dan ini kan saya pernah mendengar katanya di bulan Ramadan ini kan dibukanya pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala ini bergelimpah ruah Ustazah. Nah, kalau misalnya kita ingin menggapai itu Ustazah, bagaimana? Untuk menggapai itu, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah itu. Wa ghuliqat abwabun nar wa subbidatis syayatin gitu kan. Ketika masuk bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga, kemudian pintu-pintu surga yang dimaksud itu adalah rahmat-rahmat Allah. Allah berikan semuanya. Siapa saja yang minta, siapa saja yang beribadah pada bulan Ramadan, Allah kasih semuanya. Tidak dipilih-pilih siapa saja. Tidak dipilih, oh ini kan pejabat, oh ini kan anaknya petani, oh ini enggak ada di hadapan Allah tuh. Semuanya Allah berikan. Semuanya Allah berikan rata dan utuh. Jadi kita sayang ya. Jadi mumpung bulan Ramadan ya Allah gratiskan semuanya, dibukanya semuanya pintu-pintu rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi kita jangan sia-siakan. Kemudian ditutup pula itu pintu-pintu neraka. Maksudnya ditutup pintu-pintu neraka itu agar kita tetap menahan kelakuan-kelakuan yang kurang elok, kelakuan-kelakuan yang itu mengandung dosa. Itu kalau kita masih bulan Ramadan kan setan dibelenggu. Kok masih ada kelahi, kok masih kok masih bisa maksiat kok gitu masih ya. bisa maksiat gitu. Jadi ini dari sebelum bulan Ramadan itu udah menyiapkan. Kalau Nabi Muhammad tuh beberapa bulan sebelum masuk bulan Ramadan itu udah menyiapkannya. Jadi untuk menyiapkannya itu ya agar kita siap melaksanakan, mensukseskan pahala-pahala selama bulan Ramadan itu didapatkan Di bulan Ramadan tentunya. Jadi karena memang Ramadan ini rahmat Allah bergelimpah ruah, kemudian pahala-pahala ibadah dilipat gandakan. Jangan kita sia-siakan tentunya dengan hal-hal yang bisa mengurangi nilai ibadah kita tentunya ya Ustazah. Pahalanya terutama. Pahalanya khususnya. Udah capek-capek gitu kan ya mencari, sebenarnya kalau bilang ngomongin ibadah jangan capek-capek ya Ustazah ya. Tapi ini kan peribahasa saja ya pemirsa ya. Udah capek-capek ngaji gitu kan ya. Tapi ada maksiat yang bisa menggugurkan pahala-pahala itu. Kan rugi ya Ustazah rugi, ya. sayang gitu ya.
gara-gara air seember misalnya, ini istilah kejatuhan noda setitik itu menjadi rusak semuanya. Jadi diibaratkan seperti itu, kita udah pelihara sedemikian gara-gara kita ngibain temannya orang lain, jadi terhapus semuanya itu pahalanya. Jadi bocor seperti ember bocor ya, ember habis. bocor. Habis. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya pemirsa. Nah pemirsa, kita akan jeda dulu sebentar ya Ustazah. Ya. Kembali akan bersama dengan kami berdua di Mutiara Hati setelah yang satu ini. Pemirsa Kompas TV, M2 TV, serta pendengar Mujahidin FM Radio Dakwah Anda di program Mutiara Hati. Nah, seputar puasa bersama Ustazah nih. Nah, tentunya puasa tadi kan sudah kita banyak lumayan cukup ya Ustazah ya, terkait dari hakikat puasa itu sendiri, sebenarnya adalah menahan. Kemudian pahalanya. Nah, kalau bicara soal pahala, meruntut pasti kita mencari imbalannya seperti itu ya. Imbalannya ini adalah surga. Ya, tentunya yang diidam-idamkan semua umat manusia. Nah, salah satu pintu surga ini ada yang dikhususkan untuk orang-orang yang senang berpuasa. Tapi puasa yang seperti apa? Nah, kita dengar penjelasannya dari Ustazah. Silakan Ustazah. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah ya. Baik, kan itu tadi puasa itu fala yarfus wala jahal. Kemudian setan juga dibelenggu itu diikat ya, agar tidak ganggu yang lagi puasa. Allah kendalikan semuanya. Ini tidak ada yang segala sesuatu ini yang cuma-cuma. Semuanya dalam kendali Allah. Tidak ada. Ya CCTV-nya Allah itu kan lebih mantap gitu, daripada CCTV manusia. Gitu ya. Innal jannati baban yaqulu lahu ar-rayyan. Yaqulu yaumal qiyamah aina shaim. Pintu surga ya ada namanya Rayyan. Jadi untuk khusus orang yang berpuasa, ini khususnya bulan Ramadan, umumnya nanti pada puasa-puasa sunnah yang lain, kita ini puasa ini dalam rangka untuk mengetuk pintu surga, pintu surga itu ternyata ada namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ini memang khusus untuk yang puasa. Jadi ini nari aina shaim, aina shaimun, aina shaimun. Bayangin, Masya Allah luar biasa nih. Makanya kita nih puasa harus ikhlas. Harus total, jangan sedikit pun kita dikurangi. Kita tuh nanti dicari oleh surga. Jadi yang puasa hari ini bulan Ramadan ini ada penghuni surga. Makanya tuh surga tuh rindu dengan orang yang puasa. Makanya dicari-cari aina shaim, aina shaimun, aina shaimun, di mana yang berpuasa, mana orang yang berpuasa itu. Maka datanglah yang terakhir itulah, kemudian ditutup. Yang masuk terakhir itu langsung ditutup pintu dan itu tidak kebuka lagi. Nah, itu Masya Allah luar biasa. Jadi kalau misalnya ada sekian manusia, miliaran manusia nih, masuk masih ada tertinggal nih satu orang nih, ini dipanggil sama surga nih, dicari mana as-shaim, mana as-shaimun, mana as-shaimun. Datang entah ada di mana dia jalan-jalan kan. Masya Allah. Kalau biasanya kita erat dengan istilah para pencari surga, tapi yang ini malah surga yang mencari hamba. Masya Allah. Tentunya untuk orang-orang yang berpuasa. Pemirsa mau menjadi orang yang dicari surga? Kalau mau kita tanyakan tipsnya, gimana Ustazah supaya kita maksimal puasanya? Supaya kita maksimal puasanya itu tadi kita menahan semuanya yang membatalkan sholat, yang membatalkan puasa. Ya sholat. Yang membatalkan puasa, kemudian menahan dari segala perbuatan yang kurang elok, termasuk itu tadi pacaran, ngerumpi itu, agar kita itu dicari, karena kita insya Allah akan menjadi bidadari surga atau bidadara surga. Ada ya bidadara surga ya. Yang dirindukan surga. Buktinya surga rindu kok, nyari-nyari mana yang puasa, mana yang puasa. Maka kita jangan sia-siakan biar surga mencari kita. Karena bau mulutnya orang puasa saja itu harumnya Masya Allah luar biasa. Kalau di dunia, ya sekarang mah lagi puasa nih, minta ampun gitu ya. agak gimana itu. Enggak mengapa. Nah, nanti
di surga itu, masya Allah, sampai itu di surat Al-Baqarah itu di tafsirnya itu bidadari itu iri dengan wanita yang masuk surga. Jadi iri kalau bidadari itu yang bermata jeli di dalam Al-Quran, sudut-sudut jalan itu matanya hijau. Tak adalah kalau di dunia. Tapi itu, masih bisa iri juga, Ustazah. Iri dengan wanita-wanita ahli surga, ahli puasa, iri. Nah dia tuh hanya sebagai kalau diibaratkan kue itu bidadari itu cuma cemilan saja. Dia diciptakan oleh Allah emang udah cantik. Udah cantik. Tapi kalau manusia kemudian kita masuk surga itu karena ibadah yang ikhlas kita, terutama ini puasanya karena Allah, semua ya karena Allah, dilakukan dengan ikhlas penuh pengharapan kepada Allah, itu cantiknya lebih cantik daripada bidadari. Kemudian lebih ganteng daripada bidadara. Bayangin. Masya Allah. Kalau bidadari surga saja kecantikannya tidak pernah dilihat di bumi ya. Apalagi kalau misalnya perempuan-perempuan muslimah yang ada di dunia menjadi ahli surga. Kita ini kan hidupnya tidak lama. Maksudnya tuh kalau kita hitung-hitungan jam-jam akhirat itu umur 63 tahun itu 1 jam setengah itu ya. Bayangin. Di kehidupan di akhirat itu cuma 1 jam setengah. Kalau di dunia itu 63 tahun. Ternyata hanya 60 jam, 1 jam setengah itu bisa bayangin betapa sangat singkat hidup kita di dunia ini. Maka kita jangan sia-siakan, jangan menganggap oh kan masih muda poya-poya, tua masuk surga kan, kaya tua kaya raya, mati saya sih mau. Tapi nggak ada gitu ceritanya. Ya. Jadi saya menangkap di sini sebenarnya enjoy your life ala Islam. Gitu ya. Jadi menikmati hidup ala Islam. Jadi di dunia menikmati, di akhirat menikmati. Tentunya dengan memperbanyak ibadah dan salah satunya ibadah puasa ya Ustaz ya, di bulan Ramadan. Agar kita dirindukan oleh surga. Amin. Insya Allah. Ya Mudah-mudahan puasa kita Allah terima dan utuh pahalanya. Dan balasannya adalah surga, insya Allah. Ar-Rayyan ya tadi. Ar-Rayyan. Kalau saya sih mau banget ya menjadi perempuan yang dirindukan surga. Semuanya pada mau Ar-Rayyan ya, insya Allah pada mau ya. Ar-Rayyan juga. Mudah-mudahan ya kita semua menjadi manusia-manusia yang senantiasa ikhlas dalam beribadah, khususnya di bulan Ramadan ini. Jangan karena di bulan Ramadan ini mendengar pahala dilipat gandakan, lalu hanya di bulan Ramadan bertubi-tubi ibadahnya. Nanti setelah Ramadan selesai gitu. Nggak boleh ya Ustaz. Bukti diterimanya puasa kita itu terlihat setelah bulan Ramadan itu. Ini dia. Kalau setelah bulan Ramadan ini, kalau sebelum Ramadan itu kan kita ini naik gitu ya keimanannya. Naik ya. Bulan Ramadan naik. Maka itu tadi tahan dulu, jangan pacaran dulu setelah bulan Ramadan. Halalkan, halalkan. Makanya itu kalau sudah demikian kan terus terjaga itu, terus kita amalan-amalan pengaji-ngaji kita ibadah itu terus terjaga. Kalau kebiasaan-kebiasaan itu bagus terus stabil, malah lebih bagus daripada bulan-bulan Ramadan, itu ciri-ciri puasa kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menyukai ibadah yang berkelanjutan. Bukan yang paling banyak, tapi bukan balas dendam. Bukan balas dendam ya. Iya, seperti bulan itu. Puasa tidak tahan. Setelah bulan puasa balas dendam. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang selalu senantiasa istiqomah dan juga tetap berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa taala baik di bulan Ramadan maupun nanti setelahnya. Insyaallah mudah-mudahan. Ya, sekian episode kita kali ini dalam program Mutiara Hati. Pemirsa Kompas TV, M2 TV dan pendengar Mujahidin FM Radio Dakwah Anda, kita akan kembali di episode selanjutnya tentunya di program Mutiara Hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.